Selamat sore pemirsa, sebanyak 17 partai politik dinyatakan memenuhi syarat sebagai peserta pemilu 2024. Hal ini diputuskan dalam rapat pleno rekapitulasi nasional dan penetapan partai politik calon peserta pemilu. Informasi selengkapnya akan disampaikan Muhammad Reza langsung dari gedung KPU Jakarta. Reza, siapa saja parpol yang lolos menjadi peserta pemilu 2024? Zakia, untuk partai politik yang kemudian dinyatakan memenuhi syarat sebagai peserta pemilu tahun 2024, totalnya ada 17 partai politik yang sejauh ini dinyatakan memenuhi syarat. Yang ke-17 ini merupakan 9 partai politik parlemen atau yang memenuhi parliamentary threshold, kemudian 9 partai politik yang non-parlemen. Kesemuanya ini juga tadi dinyatakan telah memenuhi syarat sehingga bisa menjadi peserta pemilihan umum pada tahun 2024. Mereka ini adalah yang 9 partai politik parlemen adalah Partai Nasdem, kemudian PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, PAN, P3, Demokrat dan juga PKS. Sementara untuk partai non-parlemennya adalah PSI, Perindo, PBB, Hanura, Partai Garuda, dan Partai Buruh. Dan seperti diketahui bahwa ada 18 partai politik yang kemudian lolos untuk dilakukan verifikasi faktual ataupun juga berhasil lolos dalam verifikasi administrasi dan masuk kepada verifikasi faktual. Yang kita ketahui bahwa ada 9 partai yang kemudian diikutkan dalam verifikasi faktual. 9 partai ini utamanya adalah partai-partai yang non-parlemen. Dan dari 9 partai yang dilakukan verifikasi faktual, hanya satu partai yang tidak lolos atau dinyatakan tidak memenuhi syarat, yakni Partai Umat, dikarenakan tadi ada beberapa alasan dari pihak KPU, utamanya juga tadi disampaikan bahwa ada 2 wilayah, tepatnya dari Sulawesi Utara dan juga NTT yang menyatakan bahwa Partai Umat tidak memenuhi syarat untuk mengikuti atau sebagai peserta pemilu tahun 2024. Dan juga kalau kita ketahui bahwa ada beberapa syarat yang dipersyaratkan oleh KPU terkait dengan untuk menjadi peserta pemilu tahun 2024. Yang pertama adalah tentu harus memiliki kepengurusan di seluruh provinsi di Indonesia, tepatnya ada 38 provinsi, kemudian juga paling tidak ada 75% perwakilan kepengurusan di masing-masing kabupaten kotanya, dan juga ada sekitar 50% kepengurusan di tingkat kecamatan. Ini juga menjadi salah satu pertimbangan yang tadi disampaikan oleh dalam hasil rapat pleno rekapitulasi. Tadi kalau kita lihat prosesnya, Zakia, bahwa masing-masing satu persatu dari perwakilan anggota KPU masing-masing provinsi ini kemudian menyebutkan hasil dari verifikasi yang dilakukan, utamanya dari verifikasi 9 partai non-parlemen yang tadi diikutkan, yang disebutkan satu persatu apakah mereka kemudian lolos atau mereka telah memenuhi syarat atau tidak. Dan saat ini kalau kita lihat sedang berlangsung adalah kembali tadi setelah diskors, saat ini dari komisioner KPU akan kembali menyampaikan hasil keputusan pastinya, keputusan resminya siapa kemudian yang menjadi peserta pemilu tahun 2024, termasuk juga nanti akan diberikan berita acara kepada partai politik yang kemudian menjadi peserta pemilu tahun 2024. Seperti kita tahu bahwa untuk menjadi peserta pemilu ini banyak sekali tahapnya, Zakia, termasuk juga tahap terakhirnya adalah verifikasi. Verifikasi sendiri terbagi menjadi dua tahap. Pertama verifikasi administrasi, kemudian ada juga verifikasi faktual. Dari verifikasi administrasi kita tahu bahwa ada yang diumumkan sekitar tanggal 10 Oktober lalu ada 18 partai politik yang lolos kemudian dalam tahap verifikasi, kemudian 9 partai politik parlemen yang berada di parlemen begitu tidak harus mengikuti verifikasi faktual yang merupakan tahap selanjutnya. Sehingga yang hanya mengikuti verifikasi faktual adalah partai yang non-parlemen, ada 9 partai non-parlemen, dan hasilnya kemudian dari 9 partai non-parlemen yang tadi sudah disampaikan oleh masing-masing KPU provinsi, hanya Partai Umat yang kemudian tidak memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat dari yang dipersyaratkan oleh KPU, tepatnya tadi ada di 2 provinsi, yakni Provinsi Sulawesi Utara dan juga Provinsi NTT. Tadi dari KPU-nya menyatakan bahwa Partai Umat tidak memenuhi syarat dari menjadi anggota peserta pemilihan umum pada tahun 2024 mendatang. Zakia. Baik, setelah penetapan parpol peserta pemilu 2024, kemudian bagaimana dengan persiapan pengundian nomor urut parpol peserta pemilu?
Zakia, untuk penetapan nomor urut partai peserta pemilu di tahun 2024 nanti akan berlangsung pada malam hari dan kami melihat bahwa sejumlah persiapan tengah dilakukan termasuk juga nanti akan dilaksanakan di halaman kantor KPU. Nantinya dari KPU sendiri seperti dalam Perpu nomor 1 tahun 2022 yang sudah disahkan oleh Presiden Jokowi pada 12 Desember kemarin, nanti untuk proses atau alur dari pengambilan nomor urutnya ini akan dibagi menjadi dua cara. Yang pertama nantinya akan diberikan kepada para partai politik parlemen, ada 9 partai politik parlemen yang nantinya akan diberikan opsi apakah mereka akan menggunakan nomor urut mereka di pemilihan sebelumnya di tahun 2019 atau mereka bisa melakukan pengambilan nomor urut baru sehingga mereka akan mengikuti pengundian. Sementara untuk 8 partai politik non parlemen nantinya mereka akan melakukan pengambilan nomor urut pada nanti acara malam hari pada saat proses pengambilan nomor urut atau nomor undian partai politik di malam hari nanti. Dan nantinya juga kita akan lihat juga perwakilan dari masing-masing partai politik, kemudian juga dari KPU akan mengikuti acara tersebut. Dan kalau kita lihat persiapannya setelah nanti acara rekapitulasi hasil verifikasi dari peserta pemilu ini selesai, selanjutnya mereka akan mengikuti pengambilan nomor urut ataupun penetapan nomor urut peserta pemilu tahun 2024 nanti. Untuk sementara demikian, Zakia. Baik, Muhammad Reza, terima kasih atas laporan Anda.